selamat hari Minggu teman-teman Teruna dan Kakak Layan. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 11 Juli 2021. Bagaimana nih kabar teman-teman dan Kakak Layan selama seminggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di tengah kondisi saat ini, teman-teman dan Kakak Layan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Oh ya, tema ibadah kita pada minggu pagi hari ini adalah akrab dengan Allah yang akan dibawakan oleh Kak Sami. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu pujian dari PKJ 23, Marilah Memuji. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami akan mengadakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui online. Kiranya ibadah ini dapat berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dan kiranya kami semua yang mengikuti ibadah ini beroleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kakak dan adik-adik semua, nak pembimbing hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian mas pembimbing pada hari ini. Teman-teman Teruna dan Kakak Layan, saat ini kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sami. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 59, Bersabdalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Engkau bersabdalah bagi kami semua, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami, juga merupakan sumber kekuatan kami. Oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat,
dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Salah satu kalimat dari penggalan lagu yang barusan kakak nyanyikan, kakak rasa sudah cukup familiar bagi kita semua. Dan bacaan Alkitab kita di saat ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit memiliki atau mengandung 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah pengabaran Injil atau penginjilan, pengajaran, dan penyembuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 11, kakak rasa juga sudah sangat familiar bagi kita semua. Sering kita dengar dalam ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, IHMPA, IHMPT, atau ibadah-ibadah lainnya, atau bahkan mungkin kita menjadikan ayat-ayat dalam bacaan Matius pasal 7 ayat 7-11 ini sebagai ayat-ayat favorit kita. Bapa di sorga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang memintanya. Sama seperti penggalan kalimat pada lagu di awal khotbah yang kakak nyanyikan. Adik-adik, kita semua jangan pernah ragu untuk meminta kepada Yesus Kristus yang adalah Bapa dengan apapun, dan kita mau ungkapkan itu dengan keyakinan bahwa Yesus Bapa di surga mendengar doa kita. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mari kita hidup dalam terang kebenaran firman Allah, sehingga doa yang kita haturkan, kita sampaikan kepada Yesus Kristus, Bapa di sorga, Ia mau mendengar dan Ia mau mengabulkan doa kita. Minta, cari, dan ketuk merupakan bagian kita yang harus kita lakukan dalam doa kepada Bapa di sorga. Tidak ada satu orang pun orang tua yang akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, atau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Adik-adik, kita di dalam doa kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, hendaklah kita mengungkapkannya dengan penuh rasa syukur bahwa penyertaan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita yang tiada pernah berhenti, yang boleh kita rasakan. Kemudian dari ungkapan syukur itu kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan orang tua kita, kehidupan kakak adik kita, kehidupan tetangga-tetangga kita, kehidupan orang sekitar kita, kehidupan bangsa dan negara, dan juga bagi orang banyak. Karena dengan mendoakan
kita boleh kuat untuk menjalani kehidupan ini. Yesus dalam kehidupannya, hal yang dia teladankan adalah dengan doa. Adik-adik juga tentu masih ingat bagaimana Yesus sangat bertekun dalam doa ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika menghadapi berbagai tantangan Yesus Kristus yang juga adalah manusia sama seperti kita, namun bukan manusia yang biasa, karena Yesus Kristus adalah manusia yang berkenan kepada Allah. Dia juga punya rasa takut dalam menjalani apa yang akan dia hadapi, dan dia bawa itu di dalam doa kepada Allah Bapanya. Yesus Kristus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan berdoa kita akan mampu untuk menjalani kehidupan ini di tengah tantangan yang ada. Dan doa bagi kita orang Kristen merupakan nafas hidup. Jadi kalau kita mau berbicara tentang doa buat adik-adik, buat kakak-kakak semua, adalah sesuatu yang sangat penting, sangat memiliki nilai dasar yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan keseharian. Karena dengan doa kita boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Terlebih di saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan, masih kita dilanda dengan pandemi COVID-19, doa merupakan kekuatan untuk membangkitkan iman kita bahwa tangan kuat perkasa Yesus Kristus Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Jadi adik-adik, dalam pengajaran Yesus di saat ini di atas bukit, Yesus mau menyampaikan bahwa mintalah maka akan diberikan, cari maka akan mendapatkan, dan ketok maka pintu dibukakan. Dan hal itu kita dapat melakukannya, kita boleh mengutarakannya di dalam doa kita kepada Yesus Kristus. Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bacaan ini mengajarkan kepada kita ya adik-adik bahwa jangan pernah ragu untuk berdoa. Ketika mungkin adik-adik diminta untuk berdoa dalam suatu acara atau kegiatan, adik-adik menolak dengan alasan bahwa kata-kata dalam doa saya nanti nggak bagus, kata-kata yang biasa saja. Tidak adik-adik, Yesus Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Dan kita tidak perlu bertele-tele, karena Yesus tahu apa yang mau kita sampaikan kepadanya dalam doa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, kakak mau mengajak adik-adik semua, mari kita membangun hubungan yang lebih akrab dengan Yesus Kristus dalam doa dan juga ketekunan kita dalam membaca, mendengar firman Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi pelaku firman oleh tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami baca dengar. Oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dalam segala tugas, layan, pendidikan, kerja, usaha, dan dimanapun kami berada. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan melalui puji-pujian. Saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahan bisa dibawa ke gereja melalui drive-thru atau minta Papa Mama transfer ke rekening Bank Mandiri dan rekening BCA atas nama GPIB Efata. Sebelum kita memberi persembahan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 4. Adik-adik, kita bersatu dalam doa, membawa persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan, supaya persembahan kami boleh layak dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Tolong berkati setiap pengelolaannya, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna melalui YouTube channel. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah ini boleh menyatukan hati kami, meskipun kami mungkin masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami sama-sama boleh belajar, boleh mengerti, dan tentunya boleh melaksanakan setiap firman yang boleh kami pelajari pada hari ini dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin bersatu hati mendoakan ya Tuhan adik-adik teruna dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendidikan sekolah mereka ya Tuhan, meskipun saat ini masih belajar melalui online ataupun daring, kiranya Tuhan berkati agar semangat adik-adik teruna boleh tetap ada untuk bersekolah, untuk mengejar
cita-cita mereka melalui pendidikan di sekolah. Berkati mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari ya Tuhan, kehidupan mereka bersama keluarga. Biarlah di masa pandemi ini adik-adik boleh tetap bersemangat, bersuka cita ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga terkasih. Begitu pula dengan kakak-kakak pelayan semua ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan memberkati setiap kakak-kakak layan dan tetap kuat dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Berkati mereka ya Tuhan dari sisi pekerjaan, kehidupan keluarga juga ya Tuhan. Dan tentunya kami semua ya Tuhan, kakak-kakak beserta adik teruna dan keluarga kami semua, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, ajar kami untuk tetap senantiasa bersyukur, ajar kami tetap senantiasa untuk tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Efata dan juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya ibadah yang masih boleh berlangsung di rumah masing-masing tidak menyurutkan semangat pelayanan kami tetap boleh bersemangat menjadi jemaat yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran menteri dan juga pemerintah dari pusat maupun daerah. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan berkati setiap usaha mereka dan juga untuk para tenaga kesehatan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan juga berikan kekuatan agar kami sama-sama bersatu semua ya Tuhan, bangsa Indonesia untuk bersama-sama bisa menghadapi pandemi ini. Kami sebagai masyarakat boleh mentaati setiap peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Indonesia boleh kembali pulih, Indonesia boleh bisa keluar dari bencana COVID ini ya Tuhan, dan kami sama-sama Tuhan berikan kekuatan umat-Mu untuk menghadapi ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini, doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah pada Minggu IHMPT siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita naikkan pujian kepada Allah dari Kitab Bakti 304 di Benih Terlihat Bunga. Mari kita bernyanyi. Dinding
tadi menghantarkan kita kepada akhir dari ibadah IHMPT siang hari ini. Biarlah kita terus berkembang, terus memperbarui iman kita, bukan hanya melalui ibadah hari ini, tetapi melalui komunikasi secara pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang luar biasa, Bapa yang punya langit dan bumi, terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih ketika Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau jaga kami semua ya Tuhan, jaga keluarga kami, terlebih-lebih di tengah pandemi ini ya Bapa. Engkau ajarkan kami untuk hanya bersandar kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang punya langit dan bumi memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga, memberikan penghidupan, pengharapan terus kepada kami dan keluarga, sehingga apa yang boleh kami lakukan di tengah pandemi ini, baik dari pendidikan, kehidupan kami, semua hanya bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih juga untuk firman hari ini yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang boleh diberitakan oleh kakak lain atau perantaramu ya Bapak, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Bapak, terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh diberikan kakak lain pada hari ini. Kiranya Engkau yang membalasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan adik-adik teruna kami bersama dengan kakak lain ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya Engkau yang menutup bungkusnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih.